Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita bahas satu ide kunci nih, dari bab 7 buku Masters of Scale. Intinya, kenapa penting banget mengamati apa yang dilakukan orang, bukan cuma apa yang mereka bilang. Terutama kalau Anda coba pahami pengguna atau pelanggan, gitu kan? Sering ada perbedaan besar di situ. Iya, betul banget. Ada gap seringnya antara ucapan sama tindakan nyata. Nah, sumber kita ya buku itu tadi. Bab 7, judulnya Watch What They Do, Not What They Say. Jadi misi kita hari ini, kita coba gali lebih dalam, kenapa sih perilaku nyata itu seringkali lebih mengungkap banyak hal dibanding omongan aja? Oke, siap. Sip. Mari kita bedahin ya. Ada contoh klasik nih, dari awal-awal Google berdiri. Menurut saya ini menarik banget. Mereka waktu itu mau tahu, jumlah hasil pencarian yang ideal per halaman itu berapa sih? Langkah pertama ya jelas, mereka tanya langsung ke pengguna. Coba tebak, jawaban mereka apa? Kalau nebak sih, pasti bilangnya pengen lebih banyak ya. Tepat. Mayoritas bilang pengen lebih banyak hasil. Sekitar 30 per halangan katanya. Kedengarannya logis ya. Semakin banyak info kan semakin bagus gitu pikirnya. Iya, masuk akal banget di permukaan. Tapi tim Google nggak berhenti di situ aja. Mereka lanjut bikin eksperimen. Mau lihat apa yang benar-benar dilakuin pengguna. Nah, ini nih bagian yang krusial banget. Jadi mereka jalanin A/B test. Ada yang dikasih 10 hasil, ada yang 30. Hasilnya, wah ternyata malah kebalikannya. Yang dikasih 30 hasil, halamannya loadingnya sedikit aja lebih lambat. Oh, cuma gara-gara loading speed. Iya, meskipun pengguna bilang pengen lebih banyak, tapi perilaku mereka nunjukin hal lain. Ternyata mereka lebih suka, lebih puas sama yang 10 hasil tapi munculnya cepet. Kecepatan jadi kunci ternyata. Wow, jadi faktor kecepatan yang sepersekian detik itu ngalahin keinginan yang diucapin ya? Betul. Ini pelajaran dasar banget soal perilaku manusia. Apa yang orang bilang pengen, itu nggak selalu sama persis sama apa yang mendorong tindakan mereka. Mungkin ada faktor nggak sadar, kayak sedikit penundaan loading tadi, yang ternyata lebih berpengaruh daripada preferensi sadar yang diomongin. Bener juga ya. Jadi, ngamatin tindakan itu ngasih kita data yang, jauh lebih akurat tentang apa yang benar-benar penting buat pengguna. Bukan cuma apa yang mereka pikir mereka mau. Iya, masuk akal banget. Ini jadi inget cerita lain di buku itu juga. Julia Hartz dari Eventbrite, dia cerita pas remaja kerja di kedai kopi, ada pelanggan yang tiap hari marah-marah soal kopinya. Oh ya? Kenapa katanya kopinya? Katanya sih kopinya jelek, tapi setelah Julia amati lebih dekat, ternyata masalahnya bukan di kopinya sama sekali. Terus apa dong? Si pelanggan itu ternyata cuma kesepian, dia butuh teman ngobrol sebentar tiap pagi. Jadi keluhan soal kopi itu cuma kayak alasan aja gitu. Lagi-lagi, apa yang dikatakan beda jauh sama kebutuhan sebenarnya. Nah, persis. Ini nunjukin pentingnya kita lihat lebih jauh dari sekedar keluhan di permukaan kan. Kasus Google tadi nunjukin kekuatan data perilaku kuantitatif. Kalau kasus Julia, ini lebih ke pengamatan kualitatif yang empatik gitu, buat ngerti motivasi di baliknya. Jadi dua-duanya penting ya, data angka sama pengamatan langsung. Iya, bener banget. Keduanya krusial. Kita perlu paham konteks di balik tindakan atau ucapan itu. Kenapa sih mereka ngomong atau bertindak gitu? Dan ini juga berlaku loh waktu kita lihat gimana pengguna memakai produk kita. Kadang caranya aneh, nggak sesuai dugaan kita. Contohnya gimana tuh? Kayak pengguna awal LinkedIn, ada sekelompok yang nyebut diri mereka Lions, LinkedIn Open Networkers. Mereka ini pakai LinkedIn beda banget, nambah koneksi ribuan sama orang yang nggak dikenal sama sekali. Tujuannya biar profilnya makin kelihatan. Wah, padahal kan LinkedIn awalnya buat jejaring profesional yang udah kenal ya. Nah itu dia, beda sama visi awal kan. Tapi dengan ngamatin perilaku mereka, si Lions ini, kita jadi dapat insight, oh ternyata ada kebutuhan pasar nih buat jangkauan jaringan yang luas banget. Oke. Jadi ngamatin cara pakai yang aneh pun bisa kasih wawasan ya? Betul, perilaku mereka meskipun nggak sesuai harapan awal, tetap data yang berharga. Jadi kesimpulannya nih, buat Anda yang dengerin, kalau mau ngerti orang lain, entah itu pelanggan, pengguna, atau siapapun, jangan cuma dengerin kata-katanya aja. Coba deh perhatiin benar-benar apa yang mereka lakukan. Iya, amati polanya, tindakan itu seringkali lebih jujur, mengungkap kebenaran yang lebih dalam, kebutuhan yang nggak terucap. Kayak contoh Google tadi, pengalaman Julia Hartz, sampai para Lions di LinkedIn itu, perilaku itu ya data itu sendiri.
Nah, sebagai penutup nih ya, ada satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau tindakan emang lebih berbicara daripada kata-kata, gimana caranya kita bisa merancang metode yang lebih baik, yang lebih etis, lebih efektif gitu, buat mengamati perilaku ini, tanpa harus selalu nanya langsung? Petunjuk tersembunyi apa aja sih dalam tindakan sehari-hari yang mungkin selama ini kita lewatkan? Menarik buat dipikirin. Coba renungkan ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.